Salam sukacita dan damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Rabu tanggal 6 September 2023. Marilah kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu di hari ini. Kami mohon Roh Kudus terus menuntun dan menyertai kami, menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kebenaran firman-Mu kami akan baca dan kami renungkan. Mohon terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami dengan benar, kami pun berjalan pada kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah, itulah Paskah bagi Tuhan. Iamoto tu Pak Paskah di Pakarayan Puang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak cara yang digunakan oleh manusia untuk mengingat dan merayakan peristiwa penting dan menentukan dalam perjalanan hidupnya, baik secara pribadi, keluarga, maupun bersama-sama. Peristiwa kelahiran dirayakan dengan acara ulang tahun. Peristiwa kemerdekaan dirayakan dengan upacara kemerdekaan dan berbagai bentuk kegiatan yang meriah. Perayaannya selalu diusahakan agar sungguh-sungguh memberikan kesan mendalam, meskipun bentuknya bisa sangat sederhana. Percikan darah korban dan makan daging dengan roti tak beragi serta sayur pahit diperintahkan Allah sebagai bentuk dasar dari perayaan Paskah bagi umat Israel. Menariknya, ketetapan tersebut dilakukan menjelang tulah ke-10, suatu peristiwa yang tidak akan terlupakan dan memunculkan seruan yang belum pernah dan tak akan pernah ada lagi. Peristiwa pembebasan yang sangat dramatis itu tidak akan terlupakan, akan selalu membuat orang Israel mengingat dan merayakan perbuatan Allah yang besar, serta dengan kuasa yang dahsyat dan tak tertahankan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, umat Kristen merayakan Paskah dengan makan roti dan minum anggur dalam suatu persekutuan, mengingat kemenangan Kristus yang diperoleh melalui pengorbanannya, kematian dan kebangkitannya adalah inti perayaan Paskah umat Kristen. Kiranya dengan merayakan Paskah atau bahkan di setiap hari Minggu, kita selalu mengingat dan menghormati Dia
yang telah melakukan perkara besar untuk menyelamatkan kita. Perayaan itu ditetapkan Tuhan untuk mengingat dan merayakan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Tuhan sendiri menetapkan cara itu untuk mengingat Paskah yang diberikannya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Melalui pengorbanan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, kami percaya kami memperoleh kemenangan. Karena itu, hal ini akan terus mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan ini, bahwa kami hidup dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami pun tetap hidup pada kebenaran dan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkatilah kami semua dalam menjalani hidup, dalam berbagai aktivitas kami, baik hari ini maupun sepanjang hidup karunia Tuhan. Kiranya yang kami kerjakan, yang kami usahakan, diberkatilah selalu. Bahkan juga dalam setiap peran dan tanggung jawab kami, dalam pelayanan bersama, kami boleh lakukan dengan takut akan Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak kami kiranya terus ditopang untuk bertumbuh dalam pendidikan, dalam masa muda, mereka menjadi anak-anak yang diberkati. Dan kami percaya, dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami pun akan dimampukan menjalani dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong orang tua kami dalam menjalani masa tua. Juga memberkati dan menopang saudara-saudara kami yang sedang sakit, sahabat renungan harian, di mana saja berada yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Kiranya akan tetap teguh dalam iman, tetap kuat melewati segala perkara, dan juga terus yakin kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan sekalipun. Kiranya yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, dalam berbagai pergumulan-pergumulan atau persoalan hidup yang dijumpai. Percaya bahwa Tuhan memberikan kelegaan, membuka jalan terbaik dalam kehidupan ini. Kami mohon ya Tuhan, kasih-Mu terus menopang hamba-hamba-Mu dalam pelayanan bersama. Bahkan sebagai gereja Tuhan, dalam mengemban panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani, kami terus dimampukan mengerjakan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini dengan baik dimanapun Tuhan mengutus kami. Dan kami percaya oleh kasih dan kemurahan-Mu, apa yang boleh diraih oleh anak-anak Tuhan, baik itu keberhasilan dalam pendidikan, sukacita atas ulang tahun perkawinan, atas pertambahan usia, bahkan pencapaian-pencapaian yang boleh diraih, kiranya semuanya akan terus dihayati hanya oleh anugerah Tuhan dan terus mampu bersyukur kepada Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Kami mohon setiap kegiatan-kegiatan di tengah-tengah jemaat, kiranya Tuhan menopang sehingga boleh berjalan dengan baik, dan pemerintah kami dalam bersama-sama bersinergi mengemban amanah di tengah bangsa ini, kiranya setiap kami dapat menjalankan tanggung jawab kami di manapun Tuhan mengutus kami, dan pemimpin kami diberkati untuk terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beriman dalam Yesus Kristus. Salam sukacita, tetap semangat dalam iman. Tuhan Yesus berkati.